Banyak yang kita temukan di sekitar kita yang memilih bertahan, khususnya dalam sebuah pekerjaan, karena merasa tidak bisa survive pada zona nyaman. Kita akan bahas. Banyak sekali yang kita temukan sekitar kita, orang-orang yang merasa tidak punya pilihan, tidak menemukan pilihan lain, sehingga dia memutuskan untuk tetap bertahan, meskipun dia merasakan kesulitan, ketidaknyamanan. Terpenting lagi, banyak juga orang yang merasa tidak percaya pada kemampuannya, bahwa kemampuannya hanya dapat dilakukan di tempat yang sekarang, sehingga dia tidak bisa memutuskan untuk keluar dari zona di mana yang sebenarnya dia udah tidak nyaman. Tapi sekali lagi dia merasa tidak bisa survive. Orang yang memilih bertahan karena sebuah keterpaksaan, karena dirinya merasa tidak bisa sama sekali untuk keluar. Terus terlebih lagi pikirannya itu merasa sudah mencapai batasan kemampuan. Padahal sebenarnya dia tidak memiliki keinginan lebih untuk mendobrak batasan-batasan yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Terkhususnya dalam sebuah pekerjaan. Maka yang harus kita pilih adalah pilihan yang terbaik saat itu. Jika menurut kita yang terbaik adalah ketidakpercayaan diri kita untuk mencoba di luar, maka kita harus siapkan mental lebih. Maka kita harus jauh lebih bersabar. Maka kita harus membiasakan mungkin untuk menjalani keseharian kita, yaitu sebuah pekerjaan yang sekarang. Tapi di saat kita mencoba meyakinkan diri bahwa kita memiliki kemampuan yang bisa digunakan di tempat lain, di situasi yang lain, kondisi yang lain, sehingga memutuskan kita untuk mulai hari ini kita keluar dan kita mencoba tantangan baru, meskipun kita nggak tahu di depan itu apakah kita akan berhasil atau tidak. Tapi yang perlu diapresiasi adalah kita bisa merdeka atas pilihan kita sendiri. Jadi yang menjadi problem adalah ketika kita tidak merasa tidak bisa keluar dari kemerdekaan diri sendiri, yang mana kita membuat faktor-faktor eksternal itu menjadi hambatan kita. Contohnya kita merasa kalau keluar belum tentu bisa dapat kerjaan, kalau di luar nanti belum tentu belum tentu gajinya lebih besar. Tapi untuk atas dasar keputusan yang mengikuti pilihan terbaik saat itu adalah solusi yang terbaik yang harus kita lakukan. Seperti kata Bang Panji di salah satu vlognya yang aku tonton, dia mengatakan bahwa keputusan itu tidak ada yang sempurna, tapi pilihlah sebuah pekerjaan yang lelahnya itu membuat kita bahagia. Jadi kadang tidak sinkron antara beban kerja dengan gaji yang didapatkan, sehingga tidak realistis. Muncullah kejenuhan, muncullah capek, muncullah keluhan-keluhan, muncullah negative thinking, muncullah overthinking yang duluan datang ke seseorang. Itu karena apa? Karena dia udah merasa hal yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Namun di saat dia coba untuk lepas dari itu, dia juga tidak memiliki jaminan akan bahagia di depannya. Itu yang membuat orang masih terkungkung dan terbatas di tempat yang sama. Makanya sekali lagi sangat besar pandangan ini, yaitu cari sesuatu hal yang lelahnya buat kamu bahagia. Contoh seperti sekarang, buat video ini aku lakukan atas dasar kesukaanku, atas dasar kegemaranku, atas dasar hobiku yang baru, yaitu berbicara depan kamera, handphone, terus aku mengeditnya sampai jadi sebuah video. Yaitu sebuah kebahagiaan yang aku dapatkan, terlepas dari sebuah pekerjaan. Jadi hal-hal ini tidak melulu tentang sebuah pekerjaan, bisa juga dalam ruang lingkup kehidupan gitu. Kita memilih bertahan pada suatu hal yang padahal sebenarnya kita udah tidak nyaman, tapi karena kita tidak merasa tidak yakin akan pilihan kita saat melepasnya, kita masih terbatas di situ. Namun kita terus keluhkan. Itu yang menjadi masalah bagi kita semua. Sekali lagi, masalah yang terjadi di sini adalah bagaimana diri kita yang tidak bisa merdeka akan keputusan kita sendiri. Bagaimana terhadap diri kita yang tidak bisa memanage mental kita. Kita yang selalu merasa bahwa sebuah kesuksesan kita ini ditentukan oleh orang lain, dibatasi oleh orang lain. Nyatanya faktor paling penting bukan adalah faktor eksternal, tapi faktor internal pikiran kita sendiri yang membatasi ruang gerak kita. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi sikap dan keputusan kita.
Terlebih lagi faktor eksternal yang sering kita jadikan alasan, sebenarnya tidak masalah. Selama faktor eksternal ini tidak bisa mempengaruhi keputusan kita, tidak mempengaruhi langkah kita. Namun yang menjadi masalah adalah saat faktor eksternal ini mempengaruhi keputusan kita dan sikap kita. Dan yang lebih parah lagi, di saat keputusan ini atau faktor eksternal ini dapat mengontrol kita. Dan yang paling menyedihkan adalah di saat kita lagi tidak memiliki kepercayaan diri bahwa kita mampu melakukannya, bahwa kita bisa melakukannya. Sehingga pemikiran ini membuat kita terkungkung pada sebuah pilihan yang sulit yang membuat kita tertahan dan bertahan. Maka batasan inilah yang disebut dengan zona nyaman. Maka poin yang ingin aku sampaikan atau ingin aku bagikan ke teman-teman adalah, terlepas dari ini sebuah pekerjaan, ini juga bisa berhubungan dengan pilihan kehidupan, keputusan yang ingin kita ambil. Simpelnya adalah, jika kamu merasa tertahan, jika kamu merasa udah tidak nyaman, tapi kamu tidak memiliki kepercayaan yang lebih untuk keluar, maka nikmatilah hal itu. Dan maka kamu harus meningkatkan kesabaran. Tapi di saat kamu merasa keputusan terbaik adalah keluar, meskipun tidak ada jaminan kesuksesan di depannya, tapi itulah keputusan yang terbaik untuk kamu saat itu. Terima kasih teman-teman, saya mau undur diri. Muhammad Ruban, salam keren Marbella. Peace.